kalau Jokowi diperpanjang 3 periode tanpa pemilihan, diperpanjang tahunnya, maka anggota DPR juga kan ikut kan? Karena sama-sama. Usia dia malu, karena dia akan dapat tambahan kekuasaan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat. Padahal demokrasi bilang, Undang-Undang Dasar kita bilang, semua pemerintahan, semua dalam segala level harus dipilih secara demokratis. Artinya ada pemilihannya, bukan ditunjuk dan diperpanjang. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ini yang dikhawatirkan setelah Jokowi tidak lagi jadi presiden. Selesai dengan Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan Jokowi sebagai presiden berakhir pada 20 Oktober 2024. Tidak bisa dipilih lagi untuk periode ketiga, tidak bisa pula diperpanjang melalui penundaan pemilu. Pada hari itu presiden baru akan dilantik dan Jokowi kembali jadi rakyat biasa. Dia akan meninggalkan sejumlah proyek mercusuar yang mangkrak, ambisi pribadinya kandas. Lalu apa yang akan terjadi setelah Jokowi turun? Tulisan ini merupakan prediksi, hanya perkiraan tentang hal-hal yang mungkin berlangsung ketika Jokowi tidak lagi duduk sebagai presiden. Melihat begitu banyak kontroversi semasa menjalankan kekuasaan, tampaknya akhir masa jabatan Jokowi setelah Pilpres 2024 akan sangat menarik, lebih tepatnya sangat mendebarkan. Banyak sekali pertanyaan yang terkait keberhentian Jokowi sekitar 2,5 tahun lagi. Isu ini jadi lebih panas jika penerus Jokowi bukan orang yang dia inginkan. Bisa jadi presiden baru nanti adalah figur yang independen dari Jokowi dan bebas dari oligarki, yaitu presiden yang tidak akan melindungi Jokowi, keluarganya dan juga para Jokowernya, termasuk para buzzer yang selama ini merasa tidak tersentuh hukum. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kira-kira nasib mereka selama ini menjilat Jokowi? Seperti apa kelanjutan karir politik Gibran dan Bobi? Bagaimana pula kelanjutan proyek-proyek yang berbasis ambisi pribadi Jokowi? Sebagai contoh, apa yang akan terjadi terhadap pembangunan IKN baru? Jawaban umumnya adalah situasi bisa sangat eksplosif, sebab pemerintahan Jokowi bakal mewariskan kekacauan ekonomi, sosial, politik. Sangat mungkin rakyat akan turun ke jalan-jalan berdemonstrasi. Rakyat akan menuntut pengusutan terhadap dugaan keterlibatan Jokowi dalam perbuatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan pilpres, pelanggaran HAM, dan sebagainya. Sangat mungkin pula rakyat akan menuntut agar para menteri atau pejabat tinggi semasa Jokowi ditangkap, kemudian diadili. Ini bisa dipahami sebab ada sejumlah pejabat dengan kekuasaan besar yang bertindak sesuka hati mereka. Presiden baru yang memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan tidak mungkin akan menutupi kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik, yaitu kasus-kasus yang memakan korban manusia, lingkungan hidup, keuangan termasuk korupsi. Setelah tidak lagi duduk sebagai presiden, proyek-proyek ambisius pribadi Jokowi besar kemungkinan akan dibatalkan oleh presiden yang baru, termasuk proyek IKN di Kalimantan. Kemudian karir Gibran anak Jokowi sebagai wali kota Solo dan Bobi menantu Jokowi sebagai wali kota Medan hampir pasti akan sirna. Mereka ini bisa menjadi wali kota karena Jokowi sebagai presiden. Saya juga menduga kedua anggota keluarga Jokowi ini kemungkinan akan didesak mundur sekiranya mereka masih punya sisa masa jabatan setelah Jokowi turun pada 20 Oktober 2024. Masa jabatan Gibran dan Bobi resminya berakhir pada awal 2026. Besar pula kemungkinan rakyat akan menuntut agar KPK memeriksa dugaan KKN Gibran dan Kaesang. Ada dugaan pula mereka terlibat pencucian uang atau money laundry. Seterusnya, tentulah kemarahan rakyat akan diarahkan ke para pejabat, pemerintahan maupun BUMN, dan juga para buzzer. Mereka ini akan ikut terancam jika Jokowi gagal mendapatkan perpanjangan masa jabatan atau periode ketiga. Bisa dibayangkan tak apa yang akan terjadi terhadap orang seperti Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando, Muhtar Ngabalin, dan lain-lain. Mungkinkah mereka akan dikejar-kejar oleh massa rakyat? Wallahu a'lam. Tuntutan soal pemilu 2024 sampai dengan harga naik terkait minyak goreng. 14 hari waktu yang diberikan oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia untuk jawab persoalan tersebut.
Masa aksi demo yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ditemui oleh tenaga ahli kantor staf presiden atau KSP saat melakukan aksi demo di depan Istana Negara Jakarta pada Senin 28 Maret yang lalu. Sebelumnya BEMSI sempat diundang untuk masuk ke dalam Istana Negara, namun mereka dengan tegas menolak undangan tersebut karena menginginkan pertemuan tersebut disaksikan oleh rakyat langsung. Pertemuan antara Aliansi BEMSI dan juga KSP dilakukan di depan Istana Negara. Aliansi BEM menyampaikan beberapa sikap dan tuntutannya kepada pemerintah soal permasalahan yang terjadi selama ini. Ada 6 tuntutan yang disampaikan kepada KSP, diantaranya terkait dengan permasalahan ketahanan pangan, kinerja menteri, pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, undang-undang IKN, dan juga pemenuhan janji-janji kampanye. Dikutip dari redaksi CNN.com, Koordinator BEMSI Lutfi Yufrizal menyampaikan dengan tegas memberikan waktu 14 hari untuk menjawab tuntutan yang disampaikan. Hari ini menjadi tanggung jawab orang yang menemui kita terkait 6 tuntutan kami kasih waktu 14 hari kawan-kawan, kata Lutfi Yufrizal dari atas mobil komando di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksi demo BEMSI kali ini, Lutfi merasa kecewa karena tidak ditemui langsung oleh Presiden. Hari ini kami sampaikan kecewa pada Presiden karena enggan menemui rakyatnya, ujar dia. Wandi Tutorong, tenaga ahli KSP menemui langsung masa aksi demo, mengatakan telah mendengarkan semua tuntutan mahasiswa dan segera akan menyampaikan pada Kepala Staf Presiden Muldoko. Kantor Staf Presiden sudah menemui rekan-rekan mahasiswa, sudah menyampaikan tuntutannya terkait soal kelangkaan minyak dan juga IKN dan juga soal konstitusi. Saya kira kami sudah mendengarkan semuanya dan kami juga tentu pemerintah sedang menyiapkan berbagai kebijakan soal itu. Saya kira sudah cukup mendengarkan itu, nanti kami sampaikan pada pimpinan. Begitu jelasnya. Tagar mahasiswa melawan trending di Twitter pada Senin 28 Maret. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh BEMSI di depan Istana Negara pada Senin 28 Maret kemarin jadi perbincangan warganet khususnya pengguna Twitter. Hal itu terlihat dari kata demo dan juga tagar mahasiswa melawan yang menjadi trending topik di Twitter pada Senin siang. Sebagian warganet menyatakan dukungan dan pada pergerakan mahasiswa yang berani turun ke jalan dengan lantang menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Semoga teman-teman di sana dalam lindungan Allah dan apa yang kalian perjuangkan membuahkan hasil yang memuaskan. Amin. Tagar mahasiswa melawan. Tulis pengguna akun Twitter @sebuahnama99881 sambil mengunggah video aksi unjuk rasa mahasiswa. Bravo Ananda, salam juang, panjang umur perjuangan. Selamatkan NKRI. Mahasiswa melawan. Adapun unjuk rasa BEMSI yang digelar pada hari itu memang bertujuan untuk menolak penundaan pemilu 2024 dan juga perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode. Demonstrasi dilakukan di sekitar kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dekat dengan Istana Negara yang jadi kantor presiden. Selain itu, BEMSI juga menuntut pemerintah agar mengkaji ulang Undang-Undang IKN sebab terdapat pasal-pasal yang dianggap masalah dalam aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan juga kebencanaan. Aksi unjuk rasa tersebut diperkirakan diikuti oleh 500 mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam BEMSI. Pantauan dari redaksi Kompas.com, saat ini sejumlah aksi massa di mana saat itu telah memadati kawasan sekitar Patung Kuda dan juga aparat kepolisian tampak berjaga-jaga mengamankan lokasi demo. Penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden yang diwacanakan sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Beberapa hari kemudian diikuti oleh Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional dengan narasi yang sama. Lalu belakangan Menko Maritim Luhut Binsar juga mengklaim mempunyai 110 juta data digital tentang dukungan masyarakat yang menginginkan supaya pemilu ditunda dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah untuk menjaga proses pemulihan perekonomian. Akan tetapi Luhut menolak membuka data itu pada masyarakat. Menko Polhukam mengatakan pemerintah tidak pernah membahas soal penundaan pemilu dan juga perpanjangan presiden.